tula-tula ini artinya apa sih sebenarnya? Tula-tula ini kalau menurut bahasa Sulawesi Tenggara itu artinya cerita-cerita. Oh gitu, tula-tula berarti kita lagi mau tula-tula ini. Iya, lagi mau cerita-cerita ini. Topik tula-tula kali ini apa sih? Hari Kartini. Hari Kartini, sesuai banget ya sama outfit kita hari ini ya. Oke, karena kita lagi hari Kartini ini pasti berhubungan dengan perempuan ya kan. Iya, betul. Empowering woman gitu kan biasanya. Dan biasanya itu kalau perempuan itu identik dengan kebaya, lomba-lomba, ada upacara juga kadang ya. Iya. Terus sehari-hari mungkin kita identik juga dengan makeup kah, skincare kan. Betul. Iya. Dan di dalam makeup dan skincare itu, terutama skincare ya kan, biasanya itu ada bahan-bahan senyawa-senyawa yang aktif gitu ya. Dan biasanya senyawa-senyawa tersebut itu bisa dipatenkan nih. Benar. Itu termasuk inovasi. Benar banget nih, karena kita KI ya, bidang KI nih, untuk sobat-sobat KI ini kita mau bahas tentang senyawa-senyawa yang ada di skincare kita mungkin. Dan mungkin sobat-sobat KI di rumah juga punya nih produk-produk skincare-nya ya kan. Gimana nih menurut kamu nih? Skincare ini kan lagi marak ya, kayak beberapa tahun ini kan sebenarnya banyak banget nih merek-merek skincare yang bermunculan gitu, terutama di Indonesia. Iya benar. Kalau menurut aku ya, yang namanya skincare, terus juga bahan-bahan aktif itu kan pasti berkaitan sama inovasi. Nah iya benar sekali itu. Jadi sebenarnya Indonesia ini udah keren banget sih sekarang di industri skincare gitu, make up. Kenapa coba? Karena banyak brand-brand baru itu yang senyawanya ternyata bisa sampai di highlight sampai luar negeri loh. Oh iya, aku juga lihat itu sih beberapa sosial media kayak di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Itu banyak reviewer skincare, influencer gitu kali ya, dari luar negeri yang mulai melirik skincare Indonesia tuh. Iya, mungkin karena kandungannya yang unik gitu. Iya nggak sih? Bisa kan. Contohnya kamu ada lihat nggak sih sebelumnya itu Apa? senyawa yang dari bahan aktifnya itu dari Indonesia. Oh iya, ada beberapa itu. Aku sempat tahu kayak yang punya artis tuh, mungkin sobat-sobat KI pernah dengar ya. Perempuan atau laki-laki? Harusnya invensinya dari perempuan ya. Oh perempuan, oh kayaknya aku tahu deh. Tahu udah bisa nebak nih. Iya. Ya ini skincare-nya itu berasal dari kandungan buah merah. Dan dia itu dari Papua. Hanya ada di Papua katanya. Iya itu dari cewek itu dari perempuan. Oke deh, jadi gini deh, aku itu karena kita bahasnya udah inovasi, skincare begitu-begitu, apalagi dari cewek ya. Emang sebenarnya banyak banget sih kayak bahan aktif skincare itu dipelopori dari perempuan. Iya, bahkan dari dulu pun kayak dari zaman mungkin bukan ibu kita lagi ya, nenek kita atau buyut-buyut kita pun mereka udah pakai skincare bikinan lokal. Contoh apa nih yang dari dulu banget nih skincare-nya? Kayak Kasih tahu dong. Kasih tahu. Terus yang dari Paragon Group, udah tahu pasti. Yang bahkan nggak cuma skincare doang itu, ada make-upnya juga. Ada make-upnya juga guys. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang udah berdiri dari dulu ya, dari nenek kita, ibu kita, dan masih eksis sampai sekarang. Kenapa? Karena memang kualitasnya bagus. Pasti di situ juga ada paten-paten yang terdaftar begitu di DJKI, karena ya untuk keperluan konsumen kan pasti nggak mau asal ya kan. Apalagi kan maksudnya itu sudah dari tahun ke tahun, sudah sampai puluhan tahun. Itu Benar. berarti kan perempuan-perempuan ini dan juga segala rekan yang terkait itu kan berhasil membangun industri dari kosmetik besar. Benar. Yang ada di Indonesia. Betul. Bahas soal paten mungkin aku mau tanya nih, tadi kan paten dari perusahaan ya, tapi emang apakah paten itu memang harusnya cuma punya perusahaan kah atau bisa dimiliki perorangan sih sebenarnya? Kalau yang aku tahu ya, paten itu kan suatu invensi nih yang dibuat oleh inventor. Untuk inventornya sendiri itu tidak harus perusahaan guys. Jadi bisa perorangan sebenarnya. Oh perorangan. Berarti kalau misal nih kayak biasanya kan kalau paten itu kan identik dengan penelitian. Penelitian itu
bisa juga ada di kampus-kampus nih. Iya. Biasanya kayak di lingkungan saintek ya biasanya. Hmm. Itu berarti bisa kayak mahasiswanya kah, dosennya untuk mematenkan hasil penelitiannya itu bisa dong. Bisa, karena sebenarnya paten itu bisa dibuat oleh siapa saja. Inventornya itu maksudnya tidak terkecuali mahasiswa, dosen, atau siapapun itu, asal dia itu ada 3 syaratnya. Wah, apa tuh kak syaratnya tuh? 3 syaratnya itu adalah, yang pertama, dia itu harus baru. Wah, baru. Jadi yang udah pernah nggak boleh nih. Nggak belajar boleh, materi. karena dia bersifat novelty atau memiliki sesuatu yang Oh, ada kebaruannya. oke. Ya. Terus yang kedua itu dia mengandung langkah inventif. Ya. Gitu. Dan yang ketiga itu dapat diterapkan dalam industri. Seperti Oh. itu. Jadi memang pantas ini yang punya perusahaan-perusahaan karena memang harus bisa diterapkan di industri perusahaan begitu ya. Oh, oke. Berarti kalau kayak gini cocok dong dengan pembahasan kita yang skincare tadi sebelumnya ya. Di mana memang kebaruan, kemudian inventif dan diterapkan perusahaan ini ada gitu di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan skincare, makeup yang tadi kita bahas di awal podcast ini begitu. Dan tadi kan juga yang punya perusahaan itu kan perempuan ya kan. Jadi perempuan itu juga bisa nih sebagai inventor ya kalau sebutannya Iya, ya, sebagai inventor. Iya benar. Jadi Jangan sampai nih udah ada inovasi tapi tidak dilindungi. benar. Jadi buat sobat-sobat KI yang mungkin punya invensi, silakan bisa daftar patennya di DJKI, atau mungkin kalau misal ada kesulitan boleh untuk menghubungi kanwil-kanwil terdekat agar dibantu dalam proses pendaftarannya. Benar? Iya, Betul banget. Jadi seperti ini ya guys, karena kita juga sedang merayakan Hari Kartini. Betul. Jadi kita itu bukan cuma mengenang masa lalu, kayak perempuan tuh juga bisa berinovasi begitu di masa sekarang. Jadi jangan lupa ya untuk lindungi selalu inovasi kita, apapun itu bentuknya, yang penting mengandung kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Karena kalau kalian juga punya ide, itu jangan sampai hanya jadi wacana guys. Kita harus mewujudkan dan mengembangkannya lalu melindunginya lewat konten. Seperti itu. Betul. Mungkin untuk akhir kata ya, saya Dewi. Saya Delia. Kami mengucapkan selamat Hari Kartini. Kartini masa kini, Perempuan berkarya. inovasi terlindungi. Bye bye.